gue tuh ngerasa kayak ada salah satu impian gue tuh kewujud ya, dimana gue tuh pengen banget suatu hari ada film animasi Indonesia yang kualitas animasinya udah tinggal dinilai dari suka atau nggak sukanya aja. Bukan lagi ribet ngomentarin soal kualitas animasi yang masih jelek atau udah bagus gitu. Dan sisanya kita bakal bisa lebih banyak ngomentarin atau ngediskusiin soal isi cerita, plotnya, karakternya, pesannya, relate apa enggaknya, dan lain-lainnya. Dan alhamdulillahnya, gue ngerasa itu semua baru aja kewujud ya, setelah gue nonton film Jumbo. Animasinya emang udah bagus banget, gue nggak ada komplain soal animasinya. Puas banget pokoknya gue. Dan soal ceritanya, wah, seru, lucu, menyentuh, dan berhasil bikin gue dan anak kecil di dalam diri gue ya, happy banget sampai dibikin nangis bahagia. Inner child gue tuh berasa kayak dipeluk dan hangat banget rasanya. Langsung aja kita bahas lah ya. Ya, Jumbo ini film animasi kedua dari Visinema Studios ya, yang kali ini disutradarain sama Rian Adriandi. Premisnya, ini nyeritain soal Don yang diperanin sama Prince Putirai, anak yatim piatu berbadan gemuk yang jadi korban bully verbal teman-temannya dengan panggilan Jumbo. Karena Don lama-lama capek ya diremehin terus sama teman-temannya, akhirnya dia pengen ikutan lomba pentas seni bareng dua sahabatnya, itu Nurman yang diperanin Yusuf Oskan dan Mae yang diperanin Graciela Abigail, buat mentasin cerita dan lagu dari buku dongeng peninggalan mendiang ayah dan ibunya Don yang diperanin Ariel Noah dan BCL. Tapi masalahnya, buku dongengnya ini diambil sama Atta yang diperanin sama Muhammad Adiyat, temannya Don yang kompetitif dan suka ngebully ya. Terus, karena ngeliat hal tersebut, muncullah Mary yang diperanin sama Queen Salman, hantu anak kecil yang punya kekuatan magis yang mau ngebantuin Don buat ambil bukunya. Dengan catatan Don juga harus mau bantuin Mary buat nyari kedua orang tuanya. Jadi ada dua tujuan ya di sini. Mary pengen ketemu sama orang tuanya dan Don berhasil menangin pentas seni biar nggak dibully lagi pakai panggilan Jumbo. Boom, title dropping. Pertama yang paling gue suka dari film ini adalah penulisannya. Mulai dari ceritanya, plotnya, karakternya, dialognya, komedinya, dan lain-lain. Semuanya rapi pokoknya. Setting waktunya itu di sekitar tahun 2000-an ya. Belum ada gadget dan anak-anak tuh mainnya masih di tanah lapang gitu. Jadi ini jujur bakal relate banget sih buat milenial. Dan buat gue pribadi, ini berhasil ngehidupin sisi anak kecil di dalam diri gue. Elemen pertemanan dan petualangannya tuh seru banget. Bahkan sampai bikin gue ada perasaan-perasaan kayak, kok gue lupa ya masa kecil gue semenangkan mereka gak sih? Jadi ada rasa kangen gitu, pengen kecil lagi. Karena gue ngerasa kayak pernah nyanyiain atau kurang nikmatin atau ngerayain masa kecil gue gitu. Aduh, jadi sedih ya. Dan gue suka banget ya sama penggambaran anak-anak di film ini, yang mereka tuh nggak sempurna, nggak hitam dan putih, bukan baik dan jahat. Pokoknya mereka tuh punya dimensi di mana semuanya bisa ngelakuin kesalahan, semuanya juga bisa jadi ngeselin. Ya sewajarnya anak-anak aja lah ya. Tapi bagusnya, gak lupa juga semuanya dapat pelajaran, dapat karakter development dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakuin. Belajar nggak jadi egois, belajar ngedengerin, terus ngejaga janji, berempati, solidarity. Pesannya pokoknya bagus-bagus dan baik-baik banget deh. Dan karena gue juga punya anak ya, gue jadi penasaran banget. Gue pengen dia nonton film ini dan gue pengen lihat gimana respon dia setelah nonton nanti. Dan satu lagi yang menurut gue penting banget buat di-highlight, film ini tuh menyenangkan, menghibur, dan lucu banget. Ya nggak salah lah ya, film ini disutradarain sama salah satu founder stand up Indo gitu. Dan lucunya itu bukan yang pakai jokes atau slapstick ya, tapi dari interaksi sehari-hari aja gitu, dialog-dialog atau kelakuan anak-anak yang kadang ngegemesin banget. Yang gue rasa penonton anak-anak pun bakal gampang nangkep, bakal gampang nyerna semua adegan-adegan yang ada di film ini, dan tentunya ikut kehibur ya. Apalagi ada catchphrase kayak gimmick seru gitu yang coba dikenalin sama film ini, yang entry sama callback-nya tuh cukup penting dan memorable. Satu studio dibikin tepuk tangan sama adegan ini ya. Dan menurut gua gimmicknya ini tuh punya potensi banget buat jadi mainan barunya anak-anak. Pokoknya fantastik lah ya keywordnya. Poin selanjutnya yang gue suka adalah film ini berhasil manfaatin kekuatan dari mediumnya itu sendiri, yaitu animasi ya. Jadi nggak cuma sekedar cerita untuk semua umur yang dianimasiin gitu. Gue jelasin pelan-pelan deh ya maksud gue apa. Jadi menurut gue, kalau ada film yang format atau mediumnya itu animasi, film ini tuh harus punya cerita atau elemen treatment visual yang nggak possible buat dieksekusi sama film live action. Contoh simpelnya aja deh ya, kayak Spider-Verse, Puss in Boots, Toy Story, Kung Fu Panda, Inside Out, Ratatouille, Cars, terus yang kemarin terakhir Flow, dan animasi-animasi lainnya, itu lu bisa bayangin deh pokoknya. Cerita-ceritanya tuh gak possible atau at least bakal susah banget
buat dieksekusi dalam format live action. Iya, tahu, CGI sekarang tuh udah makin canggih dan udah banyak juga adaptasi live action dari film animasi yang dikerjain sama Hollywood gitu. Tapi, apa udah ada yang penggambarannya bisa lebih baik dari versi animasinya? Gue rasa sih belum ada ya. Nah, itu yang tadi gue bilang soal the power of animation. Dimana imajinasi liar tuh bisa lebih bebas diwujudin, bikin yang impossible tuh jadi possible, dan menurut gue Jumbo ini cukup berhasil manfaatin power itu. Kayak scene-scene yang ada Mary pakai kekuatan magisnya, terus ada adegan Don ngejar-ngejar bola kasti, dan ada juga adegan bukan car chasing ya, ini antara tricycle atau gerobak chasing. Ya pokoknya adegan kejar-kejaran di akhir yang seru banget. Yang itu semua gue bayangin cuma possible kalau dieksekusi dalam format animasi. Bahkan kalau boleh jujur ya, Nusa sama series Upin Ipin season-season awal pun masih nggak terlalu manfaatin power yang tadi gue bilang ya. So, ini jadi poin plus banget buat Jumbo. Dan poin terakhir yang gue suka itu adalah elemen-elemen pendukung dan teknisnya. Kayak di awal tadi, gue sempat bilang gue nggak ada komplain soal animasinya, mulus, minim banget cacat, bahkan gue nggak nemu cacatnya. Dan udah nggak perlu lagi tuh namanya khawatir soal gerak bibir karakter yang suka nggak sinkron sama voice actornya ya. Ini udah bagus banget sih. Set rumah, jalanan, taman, gudang, dan lain-lainnya tuh juga jauh lebih berkembang ya kalau dibandingin sama Nusa. Terasa jauh lebih natural karena dia ini punya lebih banyak perabotan dan perintilan-perintilan. Kamera movementnya juga on point banget, yang bahkan tanpa gue duga-duga tuh film ini ternyata juga ngasih adegan action yang thrilling, menegangkan, dan seru banget. Pokoknya suka banget gue sama adegan ini. Musik scoring dan soundtracknya juga bagus, berhasil nge-amplify atau nebelin semua emosi yang pengen disampaikan gitu ke penonton. Prince Putirai sama Queen Salman juga punya porsi nyanyi ya, dan mereka berdua ternyata bagus banget nyanyinya. Plus gue juga nungguin lagu yang dinyanyiin ibunya Don ya, itu BCL, dirilis secara resmi di berbagai platform. Ini mengharukan banget dan jujur gue nangis kejer gara-gara lagu ini ya. Oke, tadi itu poin-poin yang gue suka dari filmnya, dan sekarang gue mulai bahas kekurangan-kekurangan atau ya mungkin catatan-catatan aja lah ya, karena menurut gue ini cukup minor, gak sampai ngeganggu keseluruhan filmnya. Yang pertama, tadi kan gue sempat ngomong ya soal movement bibir dan suara voice actornya tuh mulus. Itu bener, tapi ada problem yang jauh lebih kompleks, yaitu suara masing-masing karakternya tuh masih susah dibedain, apalagi suara anak-anak ya. Apalagi kalau karakternya atau mulutnya atau bibirnya itu lagi off screen, itu gue nggak tahu nih siapa yang lagi ngomong gitu. Tapi ini perlu banget digarisbawahi ya. Ini understandable banget. Sangat bisa dimaklumi, karena setahu gue, correct me if I'm wrong, emang industri voice acting di Indonesia tuh bisa dibilang belum kebangun atau bahkan belum lahir. Ini yang gue maksud industrinya ya, secara industri. Tapi mohon dikoreksi aja kalau gue salah, oke? Jadi ya mungkin soal teknik-teknik atau cara-cara ngebedain suara masing-masing biar lebih unik gitu karakternya, masih belum bisa dikuasain banget. Catatan berikutnya itu ada di plot device yang gue rasa kurang diperjelas sih. Gue tuh kayak nangkep yang misalnya A sama B tuh ternyata saling berhubungan, tapi ya itu kayak cuma senangkepnya gue aja atau jadi tebak-tebakan gue aja gitu. Karena sayangnya gak ada penjelasan why, kenapa, atau how, bagaimana bisa yang benar-benar dimention atau dikonfirmasi langsung di dalam filmnya. Ini gue kasihin dikit lah ya. Ada di Melati, buku, sama satu lagi tuh radio. Dan catatan terakhirnya itu ada di backstory dari salah satu karakter yang menurut gua porsi elaborasinya tuh agak berlebihan sedikit sih. Dan penempatannya tuh yang kayaknya kurang efektif. It would be more powerful kalau porsinya tuh pas dan timingnya juga pas. Jadi efek, oh ternyata gitu ya. Efek itunya tuh jadi lebih gong. Oke, bener kan? Enak ya kalau ngebahas film animasi Indonesia yang gak bikin kita stuck ngomongin soal kualitas animasinya doang. So, secara garis besar gue suka dan seneng banget lagi-lagi Visinema Studio ngeset benchmark baru di film animasi Indonesia, yang sebelumnya udah mereka set sendiri sih lewat film Nusa, dan sekarang mereka naikin lagi levelnya lewat film Jumbo. Pokoknya kalau nyari tontonan yang cocok banget buat keluarga dengan rentang umur, semua umur ya, di liburan lebaran, Jumbo ini highly recommended banget. Gue ada pesan personal sih dari gue buat film animasi khususnya ya. Buat teman-teman, ini harus banget diramein. Karena kalau ini rame, kedepannya jadi banyak produser yang tertarik dan mau invest gitu buat film animasi lainnya, yang akhirnya makin banyak film animasi di Indonesia. Seru kan?
Oke, mungkin itu aja dari gua. Silahkan subscribe, like, dan share video ini kemanapun. Pokoknya bagiin aja buat dukung habis nonton film. Dan kalau lu mau tanya-tanya dan ngajak diskusi, jangan ragu buat tulis di kolom komentar, oke? Makasih udah nonton sampai sini. Gua Upi, mohon pamit. Sampai ketemu di video dari habis nonton film lainnya. Bye.